Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Ayu Apurlian dengan NPM 180404116 dari Prodi Ekonomi Syariah dengan nomor absen 22. Di sini saya akan menyampaikan makalah mengenai uang elektronik dan digital dalam perspektif Islam dengan dosen pengampu Ibu Selvia Nuriyasari, MEI, selaku dosen mata kuliah Fiskal dan Moneter. Seiring dengan laju ekonomi yang semakin pesat dan maju, setiap bank termasuk bank syariah menawarkan berbagai produk untuk menarik sebanyak mungkin nasabah. Di antaranya adalah dengan mengembangkan produk finansial transaksi card atau kartu pembayaran transaksi. Pertumbuhan alat pembayaran telah meningkat begitu pesat seiring dengan pengembangan teknologi alat dalam sistem pembayaran yang sedang berkembang saat ini. Penggunaan teknologi modern sebagai instrumen pembayaran non-cash, baik secara domestik maupun internasional, telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan mengarah pada penggunaan yang semakin efisien, aman, dan nyaman. Penggunaan uang elektronik sebagai alternatif pembayaran non-cash menunjukkan potensi yang cukup besar untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang cash. Uang elektronik menawarkan transaksi yang lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang cash, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil micro payment, sebab dengan uang elektronik transaksi tersebut dapat dilakukan dengan lebih mudah dan mudah serta menjamin keamanan dan kecepatan dalam bertransaksi, baik bagi konsumen maupun bagi pedagang. Uang elektronik atau electronic money muncul sebagai salah satu inovasi yang menjawab kebutuhan masyarakat terhadap instrumen pembayaran dengan cepat, efisien, dan nyaman. Pengertian uang elektronik atau e-money. Uang elektronik atau e-money adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Selanjutnya, nilai uang elektronik yang disetorkan oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagai yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Electronic Payment System atau familiar dikenal dengan e-money adalah layanan perbankan modern dengan memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, akurat sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas. E-money atau yang biasa disebut dengan Stored Value Product atau CVP sebenarnya bukan jenis uang baru, tetapi hanya merupakan produk yang menyediakan jasa akses pembayaran, di mana pengguna menggunakan instruksi yang telah ditentukan oleh perusahaan penyedia produk baik dengan cara di-tap, gesek, ataupun memasukkan akun login dan kata sandi untuk mentransfer dana dari akun pemilik produk kepada merchant. E-money yang dimaksud adalah prepaid product, adalah alat pembayaran elektronik seperti kartu kredit dan kartu debit yang merupakan akses produk. Keberadaan e-money diharapkan dapat menjadi solusi pembayaran yang inovatif dan cepat di tempat yang membutuhkan efisiensi durasi waktu pembayaran guna meningkatkan pelayanan seperti pembayaran tol, minimarket, food court, dan lain sebagainya. Uang elektronik bukanlah uang yang dicetak layaknya uang kertas atau deposito. Pembayaran hanya dapat dilakukan terbatas hanya pada nominal uang yang terdapat pada media elektronik yang sebelumnya telah disetorkan kepada pihak penerbit jasa terlebih dahulu, yang kemudian diisi saldo
tersebut telah habis. Perbedaan uang elektronik dengan metode pembayaran lainnya seperti single purpose payment adalah perusahaan yang memberikan jasa keuangan elektronik dengan orang yang menerima pembayaran. Dalam uang elektronik terdapat pihak-pihak yang terlibat sebagai penyelenggara uang elektronik, terdiri dari prinsipal, penerbit, acquirer, penyelenggara clearing, dan penyelenggara penyelesaian akhir. Penempatan posisi yang paling penting dalam hubungan antar penyelenggara uang elektronik tersebut dilihat dari sisi kebijakan bank sentral, karena penerbit sebagai pihak yang menerbitkan uang elektronik sebagai alat pembayaran, maupun dilihat dari sisi antar penyelenggara karena penerbit yang mengelola dana float dan dapat keuntungan dari outstanding dana float tersebut, di mana prinsipal adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem atau jaringan yang digunakan oleh penerbit, acquirer, penyelenggara clearing, dan penyelenggara penyelesaian akhir dalam transaksi uang elektronik. Selanjutnya, penyelenggara clearing atau penyelenggara penyelesaian akhir adalah pihak yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan acquirer, serta bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing dalam transaksi uang elektronik. Dan hubungan antara penerbit dengan acquirer sama halnya dengan hubungan antar penerbit dengan pedagang. Pengisian dilakukan dengan cara pemegang menyetor terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung kepada penerbit atau melalui agen-agen penerbit. Kemudian nilai uang dibayarkan dan dimasukkan menjadi nilai uang elektronik dalam media uang elektronik. Dan akad yang digunakan dalam penyelenggaraan uang elektronik adalah akad ijarah, akad jualah, dan akad wakalah bi'al ujrah. Di antara akad tersebut, Dewan Syariah Nasional (MUI) menambahkan aturan mengenai uang elektronik, yaitu jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik, maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. Dalam transaksi pembayaran pada uang elektronik terdapat prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan pada media uang elektronik agar sesuai dengan ketentuan uang elektronik yang harus dilakukan pada pembayaran uang elektronik. Yang pertama, tidak mengandung maisir. Maisir yaitu transaksi yang di dalamnya mengandung unsur perjudian atau untung-untungan. Penyelenggaraan uang elektronik harus didasarkan oleh kebutuhan retail yang menuntut pada transaksi yang lebih cepat dan efisien. Yang kedua, tidak mendorong israf, di mana uang elektronik pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran retail atau mikro agar terhindar dari israf, pengeluaran yang berlebihan dalam konsumsi, maka dibatasi jumlah nilai uang elektronik dan batasan maksimal total nilai transaksi yang elektronik dalam periode tertentu. Yang ketiga, tidak digunakan untuk transaksi objek haram, yaitu barang yang dilarang digunakan atau dimanfaatkan menurut hukum Islam. Karakteristik uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Yang kedua, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti chip atau server. Yang ketiga, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Yang keempat, nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang perbankan. Beredarnya uang elektronik harus dibarengi dengan pemahaman dan kelebihan serta kekurangan yang dapat pada uang elektronik. Adapun kelebihan dari uang elektronik adalah yang pertama, transaksi cepat lancar. Yang kedua, praktis dan mudah dibawa. Sedangkan kekurangan dari uang elektronik adalah tidak mempunyai sistem pengaman seperti PIN. Yang kedua, ketika media elektronik hilang atau rusak, nominal uang yang terdapat di dalamnya tidak dapat diganti oleh penerbit. Yang ketiga, belum banyak yang menerima uang elektronik sebagai media pembayaran seperti yang berada di Electronic Payment System atau familiar dikenal dengan e-money adalah layanan perbankan modern dengan memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Keberadaan e-money diharapkan dapat menjadi solusi pembayaran yang inovatif dan cepat di tempat-tempat yang membutuhkan efisiensi durasi waktu pembayaran guna meningkatkan pelayanan seperti pembayaran tol, minimarket, food court, dan lain sebagainya. Uang elektronik bukanlah uang yang dapat dicetak layaknya uang kertas atau deposito. Pembayaran hanya dapat dilakukan terbatas hanya pada nominal uang yang terdapat pada media elektronik yang sebelumnya telah disetorkan kepada pihak penerbit jasa terlebih dahulu, yang kemudian diisi saldo. Perbedaan uang elektronik yang metodenya pembayaran lainnya seperti single purpose payment adalah perusahaan yang memberikan jasa keuangan elektronik dengan orang yang menerima pembayaran yang berbeda. Dalam uang elektronik terdapat pihak-pihak yang terlibat sebagai penyelenggara uang elektronik, terdiri dari prinsipal, penerbit, acquirer, penyelenggara clearing, dan penyelenggara penyelesaian akhir, di mana prinsipal adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem atau jaringan yang digunakan oleh penerbit, acquirer, penyelenggara clearing, dan penyelenggara penyelesaian akhir dalam transaksi uang elektronik. Selanjutnya, penyelenggaraan clearing atau penyelenggaraan penyelesaian akhir adalah pihak yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan acquirer serta bertanggung jawab untuk melakukan penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing dalam rangka transaksi uang elektronik. Dan hubungan antara penerbit dengan acquirer sama halnya dengan hubungan antar penerbit dengan pedagang. Pengisian dilakukan dengan cara pemegang menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit baik secara langsung kepada penerbit atau melalui agen-agen penerbit, kemudian nilai uang dibayarkan dan dimasukkan menjadi nilai uang elektronik dalam media uang elektronik. Penggunaan uang elektronik lebih nyaman dibandingkan penggunaan uang tunai dalam transaksi bernilai kecil, karena nasabah tidak perlu mempunyai uang pas untuk transaksi. Uang elektronik juga akan mempengaruhi industri jasa keuangan di masa depan dan mampu mengurangi barrier dalam mengakses industri jasa keuangan. Peran teknologi sangat mutlak di mana kemajuan suatu sistem sudah tentu ditopang oleh peranan teknologi informasi. Untuk saat ini dalam dunia perbankan hampir semua produk yang ditawarkan kepada nasabah semuanya serupa, sehingga persaingan terjadi dalam dunia perbankan adalah dengan memberikan produk yang serba mudah, nyaman, dan cepat. Penggunaan uang elektronik sebagai alternatif pembayaran non-cash menunjukkan potensi yang cukup besar untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang cash. Uang elektronik menawarkan transaksi yang lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang cash,
khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil micropayment, sebab dengan uang elektronik transaksi tersebut dapat dilakukan dengan lebih mudah dan murah serta menjamin keamanan dan kecepatan transaksi, baik bagi konsumen maupun bagi pedagang. Untuk uang elektronik atau electronic money muncul sebagai salah satu inovasi yang menjawab kebutuhan masyarakat terhadap instrumen pembayaran dengan cepat, efisien, dan aman.